Rasulullah bilang, burikat ummati waktu subhi. Orang kalau mau kaya, bu, orang kalau mau kaya, orang mau punya duit, orang mau berkah, subuhnya wajib jamaah. Itu biar dia pinter kayak apa ngajinya, biar dia pinter kayak apa baca Quran dan ceramahnya. Kalau subuhnya tidak di masjid, subuhnya nggak di musola bapak-bapak, jauh tuh dari berkah. Anaknya mau dijadiin apa juga nggak jadi, Pak. Bini itu kata Rasulullah asyiroh mukaromah. Dia tawanan tapi dimuliakan. Kalau mau kemana-mana suruh bilang, bu, jangan mentang-mentang lakinya kagak ada kerjaan, anjlak kuncur kemana aja kagak bilang. Walaupun ngaji bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falam tajid lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man ihtada al habibil mustafa wal mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati ainina wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minkum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Bapak Kiai Haji Muhammad Yamin. Beliau ini guru kita semua. Yang kita muliakan Bapak Ustadz Muhammad Rizki, yang kita hormati Pak RT, Pak RW, para tokoh masyarakat, adik-adik dari tim Hadrah mana ini? Sumpah Pemuda. Banyak undangan ya, bulan mulut ya. 300 mau toh? Gopek. Lah, mumpung lagi ditanya, kan lagi bulan mulut ini mah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ada Kiai Yamin ini jadi rada deg-degan. Saya punya cerita gini, seorang murid kalau dia ceramah di depan gurunya, kalau dia salah, dia paham akan ilmu. Seorang murid kalau dia ceramah di depan gurunya salah, dia adalah murid yang memiliki adab dan akhlak. Saya pernah mimpin sholat di Cibubur maghrib. Di mana-mana kalau orang mimpin sholat, zikirnya itu yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, dan yang ketiga ada urutannya. Karena kita kagak inget di depan guru, kita mulai Allahu Akbar. Jelas-jelas kita di depan guru. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebetulnya khadimul majlis. Setiap malam Rabu saya udah ada kajian di sini. Cuma sambil nunggu Pak Kiai hadir, ya saya sampaikanlah sedikit. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak manfaatnya, hindari bahayanya, Bu. Orang, Bu,
punya handphone yang ada paketnya, yang ada internetnya, itu apa-apa jadi gampang. Betul ya Bu ya? Kalau belanja tadinya kita kudu keceleduk, sekarang tinggal pencet. Mau makan, aturan kita ke rumah Padang, ke warteg, sekarang tinggal. Kita mau ngelihat orang itu sehat apa kagak, tinggal video call, tinggal. Banyak manfaatnya, hindari bahayanya. Tahun 2023 kemarin itu di pengadilan, sehari tidak kurang dari 400 suami istri itu bercerai gara-gara handphone. Tahu dari mana Kiai? Saya diminta untuk mendamaikan beberapa keluarga. Maka tidak heran dan tidak aneh kalau Rasulullah diutus misi utamanya untuk perbaikan akhlak. Malam hari ini yang saya mau sampaikan. Sekuat apapun bapak-bapak nih Bu, saya ajarin ngaji. Sekuat apapun pengajian bapak-bapak, rumah tangga itu baru beres kalau di dalamnya ada seorang istri yang salihah. Suami itu amal solehnya ke istri apa Bu? Kalau dia ngasih nafkah itu udah kewajiban. Suami itu amal solehnya ke istrinya bukan bikinin rumah, itu kewajiban. Amal soleh seorang suami kepada istrinya adalah bersikap sabar. Kalau ibu punya suami sabar, ibu sudah mendapatkan separuh surga. Ini yang ngaji malam Rebo di sini pada sabar apa kagak di rumah? Sebetul sabar apa kagak Pak? Katanya bukan sabar, ngalah. Karena memang kalau perempuan itu 20.000 kata. Sehari ibu kudu ngomong 20.000 kata. Sehari. Makanya Pak, kalau istrinya tiap hari ngomong aja, jangan diomelin. Dia lagi ngejar target tuh. Ibu, rumah tangga yang baik berangkat dari seorang ibu yang baik. Makanya dalam bahasa Arab, ibu rumah tangga dipanggil dengan istilah Rabbatul Bait. Rabbah itu pengatur, al-bait itu artinya rumah. Sekuat apapun Bu itu anak kita ajarin ngaji, suruh ngaji sama Ustaz Harli, suruh ngaji sama Ustaz Hafid, suruh ngaji sama Ustaz Haris. Kita suruh anak kita ngaji. Suruh ngaji itu sama guru kita Yai Amin, kita suruh sama Ustaz Rizki. Kalau di rumah ibunya tidak pandai menjaga akhlak, rusak. Anak kita mau disuruh soleh, tapi maghrib kita buka TikTok, jangan pernah mimpi anak kita bisa pintar. Maka yang namanya iblis abad 21 ini harus dikendalikan. Kalau udah masuk kamar, kalau udah mau tidur, sudah matikan saja. Nggak ada yang lebih mahal daripada ini adalah keluarga. Kalau kita nggak bisa mengendalikan, ada Bu suami istri itu, kalau udah di tempat tidur, lakinya masih megang handphone, bininya masih megang handphone. Kita harus kendalikan. Bapak-bapak, subuh Pak, kenapa jamaah subuh musola Al-Mukarim itu ramai sekali itu di depan? Ramai Bu di depan itu. Sini mau kosong, gak ada apa-apanya. Kenapa sebabnya? Kalau ibu-ibu memang sholatnya di rumah. Bapak kalau mau jamaah subuh, itu saya pernah ditanya, Pak Kiai, orang selalu anggap duit saya banyak loh. Saya ini guru swasta. Kalau pegawai negeri duitnya banyak. Pengusaha banyak. Saya ditanya, Pak Kiai yakin nggak berkah? Yakin. Kenapa? Dua, saya dekat sama emak saya. Yang kedua, saya jarang itu subuh itu nggak berjamaah. Rasulullah bilang, burikat ummati waktu subhi. Orang kalau mau kaya Bu,
Orang kalau mau kaya, orang mau punya duit, orang mau berkah, subuhnya wajib jamaah. Itu biar dia pinter kayak apa ngajinya, biar dia pinter kayak apa baca Quran dan ceramahnya. Kalau subuhnya tidak di masjid, subuhnya nggak di musola bapak-bapak, jauh tuh dari berkah. Anaknya mau dijadiin apa juga nggak jadi, Pak. Kita pengen rubah bini kita supaya kagak cerewet, kita mau rubah itu anak kita supaya pinter soleha, kagak bakalan jadi. Maka bapak boleh nonton bola, bapak boleh main catur, bapak boleh begadang malam sampai jam subuh jam 11, yang penting kendalikan tidurnya. Saya kalau ada tamu, bukan nggak boleh tamu disuruh pulang kan? Saya ada tamu ke rumah, sebelum tamu itu pamit, saya nggak pernah tuh suruh pulang tamu saya tuh. Orang kalau dia percaya Allah itu ada, orang itu kalau dia percaya kiamat itu pasti terjadi, hargai dan hormati tamunya. Maka ibu kalau dia tamu, biar ibu udah makan, kalau ngasih makan temenin. Kalau ibu ada tamu, walaupun ibu ngantuk, tahan ngantuknya. Apa sebabnya? Kalau orang beriman ada tamu, tamunya nggak betah karena tuan rumahnya nggak bisa menghormati tamu, tuan rumahnya itu akan kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Makanya kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Tamu itu bukan dilayanin, Bu. Tamu itu bukan digirangin. Tamu itu dimuliakan. Ibu dengar cerita peristiwa tentang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub lagi puasa, Bu, lagi puasa sunnah. Ada tamu datang kagak dikasih minum. Ada tamu datang kagak dikasih jamuan. Nabi Yakub kehilangan sesuatu yang paling dia cintai. Apa itu? Anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Dipisahin bertahun-tahun sampai buta matanya kebanyakan nangis. Maka walaupun saya ada tamu sampai jam 2:30, jujur aja Bu, saya sama istri, kalau tamunya itu berdua, saya juga berdua sama bini saya. Gak boleh tamu itu kita suruh pulang. Gak boleh tamu kita lambang-lambangin, habis dari sini mau kemana Tat? Gak boleh. Karena apa sebabnya? Karena orang yang tidak pandai memuliakan tamunya akan hilang kemuliaan hidupnya. Maka kendalikan Pak tidurnya. Bapak boleh tidur jam 10, Bapak boleh tidur jam 11, bahkan Bapak tidur jam 2:30 sekalipun, kalau Bapak niat, jadi Pak. Subuh itu pasti jamaah. Apalagi bapak-bapak yang pedagang, apalagi bapak-bapak mohon maaf yang bertani, habis subuh masih dapat Pak. Setengah jam masih dapat, sejam masih dapat tidur itu. Kalau kita sudah punya keluarga, sudah ada istri, sudah ada anak-anak, tolong subuhnya berjamaah. Maulid itu walaupun mau habis banyak malam hari ini, coba itu. Ada segala kue, ada segala buah-buahan, ada segala apa jadi keluarin. Ini biayanya nggak sedikit, tidak akan merubah apa-apa, andai kata tidak ada perubahan pada sholat berjamaah khusus bapak-bapak. Maka harapan saya setelah maulid harus berubah bapak-bapak. Kita Pak yang di atas umur 40 tahun, jatuhnya kita udah tua. Nggak bakalan kita kaya, percaya dah. Hidup kita pasti akan begini-begini aja. Ibu yang usianya sudah di atas 40, baru tadi malam saya ngomong sama bini saya. Bini saya tanggal 26 ada acara keluarga. Saya bilang, tanggal 26 mau jadi pengikut Neng. Jadi ya. Udah beli baju? Belum, beli. Pak, ini makhluk bernama perempuan. Walaupun dia bajunya 2 lemari, kalau mau kemana-mana bilangnya kagak punya baju. Kita ini orang laki. Hari ini saya pakai baju, setahun lagi kita ketemu baju ini yang saya pakai, itu nggak keciri. Coba nih makhluk yang begini-begini nih. Orang main, kita bawa bini kita ke rumah dia pakai baju ini. Bulan depan kita main lagi ke rumah dia, bajunya sama. Orang perempuan tahu.
Sian bener itu. Tuh Ustadz Mata kesempat bininya 2 kali kemarin bajunya kagak ganti-ganti. Bisa Bu. Orang perempuan bisa Pak. Maka dalam agama seorang suami yang baik fasilitasi itu pakaian perempuan. Dia adanya di situ kemuliaannya. Jadi yang pertama, sejarah Maulid harus bisa membuktikan kita, membuktikan perubahan ibadah kita kepada Allah. Kalau kita berurusan duit nih, kita berurusan duit mau ratusan ribu, mau puluhan juta, sama orang yang subuhnya jamaah, aman. Kalau duit kita dipakai sama orang 5 juta, 3 juta nggak dibayar, patut dicurigai dia subuhnya nggak berjamaah. Karena orang subuh berjamaah itu jangankan subuhnya, sholat sunnahnya saja itu lebih baik dari jagat raya dan seisinya. Burikat ummati waqta subhi. Walaupun ibu-ibu tidak sholat di masjid, walaupun ibu-ibu tidak sholat di musola, Bu, kalau kita punya anak perawan, pengen jodohnya cakep, rezekinya cakep, bangunnya itu pas azan, syukur sebelum azan sudah bangun. Saya kalau habis sholat subuh dari musola, saya pulang, bareng saya sama Bang Haji Adin, bubar. Itu ada beberapa perempuan-perempuan tuh mama udah pada make kudungan itu belanja sayuran di rumah Mpok Ian tuh. Saya suka perempuan-perempuan yang sebelum suaminya bangun, anaknya bangun, dia sudah bangun. Kendalikan Bu tidurnya. Rumah tangga tidak akan beres sealim apapun suaminya, sealim apapun anak laki-laki perempuannya, kalau tidak berangkat dari Rabbatul Bait as-salihah. Maka hikmah Maulid yang pertama, tolong semuanya bangun pagi. Tolong semuanya subuhnya berjamaah. Kalau laki-laki di masjid musola, kalau perempuan di rumah. Suaminya pulang dari musola, itu lampu depannya sudah mati, lampu kamar sudah nyala, semuanya sudah nyala. Suaminya kalau mau ngopi juga air matangnya sudah ada. Kan demek juga Bu, demek. Kadang-kadang kita jam 7:30 saya mau berangkat kerja, itu ada perempuan keluar, sini belek, bekas laler masih ada. Itu kata saya itu lakinya doyan aja perempuan begitu. Ininya minyak, udah kayak Pertamina, minyak semua mukanya itu. Coba kalau bangun pagi, udah mandi, udah pakai bedak, udah pakai kudungan, udah diwangiin. Walaupun kita tidak halal berdekatan, tapi kalau amprokan masih pantas dilihatnya. Tetangga kita anaknya yang perempuan hamil duluan, kita tahu, kita termasuk yang nutupin. Nauzubillah min. Tetangga kita ketangkep gara-gara narkoba, kita tahu, kita wajib nutupin. Anak kita punya tetangga, dia punya anak laki-laki, hilap malam-malam, tanaman orang diambil, burung orang diambil, ditangkap polisi, kita tahu, kita wajib tutupin. Kenapa? Man ayyara akhul muslim lam yamut hatta ya'malah. Kalau orang punya aib, kita ikut membuka, sebelum kita mati, aib itu terjadi pada diri kita dan keluarga. Jangan main-main. Anak kita baik di depan kita, Pak. Di luar kita kagak tahu. Maka kalau ada kasus begitu, udah pura-pura nggak tahu. Kenapa? Itu petakannya larinya ke kita. Ini orang kagak tahu malah dibilangin, Empok denger nggak si anu anak kabudin duluan? Enggak sih katanya. Saya mah tahu demi Allah, dah. Masya Allah. Nauzubillahimin. Kita punya anak perempuan. Ustadz, anak saya laki semua. Kita bakal punya cucu perempuan. Kan gitu. Makanya orang laki, Bu, sebetulnya kalau ibu lagi cerita, itu dia aja, dia juga udah pegel. Ini orang kapan berhentinya ngomongnya? Jaga hubungan kepada sesama. Kita buat apa nih? Malah hari Selasa ngaji, hari Kamis ngaji. Mama ngajinya di mana aja pergi, seragamnya ada 4. Tapi itu tabiat-tabiat begitu udah nggak boleh. Harus sedikit-dikit berubah. Ini lidah, ini mulut, kalau nggak ada orang itu kalau ngomong harus bohong.
Setiap ngomong bohong. Kalau nggak bohong, padanya puyeng. Ada orang itu harus ngomongin orang. Pak, kali tidur. Ini saya ngomongin yang ini dulu. Ada orang perempuan itu kalau setiap hari kudu ngomongin orang. Kalau dia nggak ngomongin orang, palanya puyeng. Dia cari di apa nih? Yang ketiga, jaga hubungan keluarga. Kalau tadi kepada sesama, hikmah maulid, jaga hubungan kepada sesama. Bu, kalau ngomong sama anak yang enak. Ibu itu, omongan ibu separuh firman Tuhan. Mak, apa dong? Gayung di mana? Lah gayung sih ditanya. Gayung di mana? Di dapur adanya. Gayung maka ditanya. Bisa nggak sih, Jo? Mak, gayung di mana? Lah gayung matong sih itu kamar mandi. Coba lihat. Enak kalau begitu kedengarannya tuh. Tapi kagak bisa. Mak, kunci motor apa? Di mana, Mak? Lah motor lu yang naik sih gue ditanya. Gue pun kagak bisa. Sama gue nanya bawang, cabe, baru sama gue. Kita nanya dikit banget sih, jawabannya banyak banget. Jaga komunikasi dan cara bicara dengan keluarga. Sama anak. Bapak-bapak, saya pesen nih Pak. Kita kalau sama anak laki, itu seumur hidup. Dia wajib bakti sama kita, sama emaknya. Tapi bapak-bapak yang punya anak perempuan, bapak cuma kuasa sama anak perempuan itu sampai umur dia nikah. Makanya bapak-bapak yang punya anak perempuan, jaga hubungan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Karena bentar lagi jodohnya datang, dia udah dibawa sama suaminya. Kalau dia hidupnya susah, kalau dia hidupnya ada punya, dibawa ke Bandung, dibawa ke Surabaya, dibawa ke Kalimantan. Kita nggak kuasa belanya. Maka hikmah maulid, jaga komunikasi hubungan dengan keluarga. Bu, perbaiki cara bicara dengan anak, perbaiki cara bicara dengan suami. Kata Rasulullah, kalau orang boleh menyembah orang, saya ulangi, kalau manusia boleh menyembah manusia, manusia kan nggak boleh nyembah manusia, Bu. Nyembah orang tua nggak boleh, nyembah guru nggak boleh. Kalau manusia boleh menyembah manusia, maka istri disuruh menyembah suaminya. Bukan kita disuruh nyembah orang tua, ibu bukan disuruh nyembah mama bapak. Disuruhnya itu menyembahnya ke suami. Kenapa? Saking beratnya tanggung jawab suami besok di akhirat. Maka kalau ibu sudah terlanjur galak sama suami, perbaiki. Neng, kunci motor di mana? Kunci motor si aki-aki, makanya nanya. Tuh dekat TV, udah pecong biji matanya. Mau kunci motor di mana, Neng? Tadi di mana ya, Bang? Kayaknya depan TV. Ntar Bang ya ambilin. Itu surganya duluan dia bilang. Bareng Nabi Muhammad dia masuk surganya itu. Kalau bicara dengan suami gitu. Saya, Bu, saya cerita nih, ini musola nggak mungkin bohong. Waktu itu saya lagi nyebarin zakat di musola Taqwa, warga musola. Itu ada ibu-ibu bilang begini, Tat, emang gua kagak dapet? Lah, nggak dapet, Pok. Pokoknya suaminya masih kerja. Lah Jeng udah gempor kan, nggak ngapa-ngapain, anggap aja udah mati. Warga RT 3. Lah saya kenal orangnya masih ada sampai sekarang, lakinya masih ada, bininya masih ada. Emang beras zakat berapa sih Pak RT beratnya? Paling juga 5 liter ya. Sama duit 50.000. Lakinya Jakarta anggap aja udah mati. Jaga hubungan baik dengan keluarga. Jaga hubungan baik dengan suami. Jaga hubungan baik dengan anak. Omongan ibu kepada anak separuh firman Tuhan. Separuh firman Allah. Aduh. Jangan ya. Kenapa? Karena anak sama ibu utangnya itu utang nyawa. Kalau anak sama kita itu utangnya jasa doang, Bu. Nyariin duit buat makan, buat sekolah. Kalau sama ibu itu jadi gini, biar agak acak-acakan ceramahnya nih saya buat. Ada yang Allah punya, ibu punya, yang lain nggak ada yang punya. Di Al-Quran, yang pertama, ada ungkapan bunyinya,
nurun ala nurin. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, itu milik Allah. Ada dalam surat An-Nur. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Tidak ada yang cahaya bisa mengalahkan cahaya Allah. Satu. Itu milik Allah. Yang lain nggak ada yang punya. Yang kedua, wahnan ala wahnin. Itu punya ibu. Penderitaan di atas penderitaan. Tidak ada penderitaan manusia yang lebih berat dari penderitaan seorang ibu. Dari mulai hamil, melahirkan, menyusui. Maka itu punya ibu. Yang punya cuma dua. Punya Allah nurun ala nurin. Punya ibu wahnan ala wahnin. Maka anak semua kita nih yang rasa jadi anak itu utang jasa sama emak nggak bisa dibayar karena itu. Ya, kelar. Pak, kata Rasulullah, istri itu asirah mukarromah. Istri nih, orang tampang begitu. Bini itu kata Rasulullah asirah mukarromah. Dia tawanan tapi dimuliakan. Kalau mau kemana-mana suruh bilang, Bu, jangan mentang-mentang lakinya kagak ada kerjaan, anjlak kuncur kemana aja kagak bilang. Walaupun ngaji bilang. Seorang suami yang baik, istri itu adalah asirah mukarromah. Dia tawanan tapi dimuliakan. Apa itu maksudnya? Dia tawanan, dia nggak boleh sembarangan. Kalau dia mau pergi dia harus bilang. Kalau dia mau gunakan uang dalam jumlah besar dia kudu ngomong. Bang, ini motor dipakai ngajinya nggak enak. Kadang-kadang direm masih jalan aja. Saya ganti ya bang. Lu punya duit? Ada nih, biar saya jual kalung dulu. Ya udah, jual. Ayo gua anterin. Tetap harus ngomong. Dia tawanan, apa-apa suruh izin pak. Tapi dia mukarromah, dia kudu dimuliakan. Kayak apa bentuknya? Penuhi semua kebutuhannya. Dia ditawan, tapi dia dimuliakan. Penuhi semua kebutuhannya. Bedaknya ada nggak? Habis, beliin. Jangan kalau bini ngomongin bedak moleng. Iya kan? Makhluk bernama perempuan itu paling nggak pede. Makanya jangan ngomong apa-apa tentang fisiknya pak. Kalau bapak tidur, bini bapak pegang ininya. Lu tangan lu tebel bener neng kayak nangka. Jangan, kalau ke bini jangan. Kalau bini kita ngomong, bang, kayaknya saya rada gendutan ya. Ah kagak. Lu mah badan lu cakep mulu neng, begitu dari dulu. Biarin kita goro-goroin aja. Daripada kita jujur nyakitin. Istri itu asirah mukarromah. Dia tawanan tapi dia dimuliakan. Berikan haknya. Berikan haknya. Suatu saat ada perempuan nanya sama Rasulullah, ya Rasul, boleh nggak saya ngambil duit suami saya dari dompet? Nah, ibu saya kasih cara. Bagaimana cara nyopet yang kagak dosa? Ya, ada perempuan nanya sama Nabi, ya Rasul, suami saya kalau ngasih duit pelit banget. Itu duit ditaruh di jok motor, ditaruh di kos kaki. Kadang-kadang itu dia ikut arisan kagak ketahuan. Di peci saya cari kagak nemu, di kurang kagak nemu, di kaki meja aja jepit. Saya belanja kurang buat anak sekolah, boleh nggak itu di dompetnya saya ambil? No, duduk di pojokan. Kata Rasulullah, boleh nggak itu saya ambil ya Rasul? Kata Rasulullah, ambillah secukup hari itu kamu dan anakmu. Lebih dari itu dikejar kamu di akhirat. Kata dia, biarin dikejar di akhirat mah, kita masih bisa tobat, comot aja udah. Ya, istri yang baik, kalau minta uang ke suaminya, anterin dompetnya. Memang etikanya begitu. Etikanya begitu. Seorang suami yang baik, dia mampu memenuhi kebutuhan istrinya. Kasih pak. Bapak boleh ikut, boleh tidak nih ya, saran dari saya. Tenang aja bu, saya belain. Ini emang kebanyakan laki-laki pelit bu, tenang aja. Pak, seorang suami yang baik, yang dia tahu uang yang ada di dompetnya itu bukan uang dia. Uang yang ada di rekening itu bukan punya dia.
Uang yang di dompet, uang di rekening, sebetulnya itu adalah hak istri dan anak, cuma bapak yang mengelolanya. Pengen tahu punya duit, kasih dia semua, habis Pak. Saya ada Bu tetangga, suatu saat lagi beresin pakaian suaminya, jatuh duit 6 juta. Pluk, nangis Bu, cerita sama saya. Bayangin Ustadz, saya mau buat belanja, saya iwit-iwit. Saya mau pergi ngaji juga orang-orang pada bayaran, pada ini saya mah kagak bayaran, saya iwit-iwit. Bedak itu, orang-orang mau bedak tebel-tebel, saya mah kagak, saya teplok-teplok aja. Duitnya kagak ada. Kok dia bisa punya duit 6 juta itu? Kagak ngomong-ngomong sama saya. Marah nggak Bu? Marah apa kagak? Saya tanya lakinya. Karena teman dekat kan. Paman, iya Kiai. Lah ini nenek-nenek lagi main beli aja, gimana ceritanya? Saya susah belainnya. Saya tanya, kata dia apa? Kiai, itu buat anak saya nyantren. Kan dia yang minta. Itu anak saya pengen banget anak saya yang laki nyantren. Itu duitnya udah saya siapin. Butuhnya itu 8 juta, itu baru 6. Mengapa kagak ngomong sama bini? Kata dia, kalau saya bilang, Neng, itu ada duit 6 juta. Itu besoknya berubah, Tat. Jadi apa? Jadi giwang, jadi sendal, jadi baju. Itu begitu saya ajak ngomong bininya. Tawa dia juga. Saya kira buat apaan? Apa dia minta maaf? Kagak. Komunikasi suami istri terganjal karena itu. Kalau saya sebut namanya, ibu nggak kenal, tapi tidak saya sebut namanya. Ya, perbaiki komunikasi. Setelah maulid harus berubah. Ini saya nggak mau bikin orang sedih ya Pak, Bu. Saya nggak mau bikin orang sedih. Ibu kemungkinan yang paling berat pulang mendadak. Bapak yang paling berat pulang mendadak. Iya kan? Kan ibu, siapa yang artis ibu Marissa Haque? Katanya kan nggak sakit. Itu bisa terjadi sama beliau, sama siapa aja. Ibu, kata dokter sehat, jantung ibu sehat, gula ibu sehat. Tapi kalau orang mau pulang, innamal mautu bil ajal. Orang mati itu bukan karena dia penyakitan. Orang sakit juga bisa sembuh kalau dia berobat. Innamal mautu bil ajal. Orang mati itu bukan kecelakaan. Banyak orang kecelakaan bisa selamat, bisa ketolong. Innamal mautu bil ajal. Kematian datang karena sudah saatnya. Mau pakai sakit, mau pakai kagak sakit, dia bisa datang. Maka bapak dan ibu pikirkan yang begitu. Saya mohon izin. Saya udah cerita belum karena majelis. Tadi malam ini saya tidur agak belakangan karena ada 3 santri saya panggil. Ban belakang saya kayak bocor, jadi mereka gantikan ban saya itu. Jadi mereka juga udah pada gelisah, mau pada nonton bola, disuruh panggil, suruh betulin ban. Nah, sampai malam tuh Pak, di atas jam 11 saya belum tidur, jam 12 saya belum tidur. Istri saya kalau tidur harus pakai selimut ya kan. Saya bilang sama Allah, itu tadi malam nih. Saya bilang sama Allah, ya Allah tolong panjangkan umur saya. Kalau saya meninggal duluan, bini saya itu tipikal orang yang nggak bisa nyari duit. Dia taunya ngaji, dia taunya sembahyang, dia taunya ngelainin kebutuhan suami, kebutuhan anak. Dia bangun jam 4, saya berangkat ke Cakung, saya setiap hari bawa nasi itu. Saya bilang, ya Allah kalau saya nggak ada umur, dia nggak bisa nyari duit itu bini saya. Tolong panjangkan umur saya. Itu saya pegangin aja tangannya Bu. Ini bukan karena lenje. Kalau tadi lenje, ini bukan lenje ini. Saya pegangin tangannya, saya bilang ya Allah panjangkan umurnya. Nah istri saya mendadak dia bangun. Dia tanya kenapa ya? Enggak. Bunda mau pipis, udah dia kamar mandi. Dia balik ke kamar mandi, saya belum tidur. Dulu Baba Haji Nasir sering bilang, nanti Ji lu ngerasain kalau anak udah gede susah amat tidur. Bener ternyata. Hikmah maulid, jaga hubungan baik kita dengan istri. Kita udah kagak bisa tukar bini kita. Adanya itu, ya itu udah sampai tua. Bu, itu aki-aki udah nggak bisa ditukar. Adanya begitu ya begitu. Ya. Maka jaga hubungan baik.
Ya, saya mau pesan sama anak muda nih, Neng, tong ya. Kalian yang baru punya anak 2 itu rawan. Kalau mama kalian nih yang udah pada kisut-kisut itu udah awet-awet itu. Udah sering berantem segala macam tapi awet sampai sekarang. Tapi kalian yang baru punya anak 2, anak 1, emang masih rawan. Masih bentar-bentar berantem, bentar-bentar salah paham. Tapi kalau tua kayak gini udah nggak ada berantem suami istri itu. Maka jaga komunikasi yang baik. Yang merasa uangnya banyak tetap taat ke suami. Yang merasa uangnya dikit tetap taat. Ibu yang punya anak perempuan, yang punya anak laki berdoa supaya panjang umur. Ibu yang banyak cucu berdoa biar kita bisa ngelihat perkembangan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Yang terakhir, jaga hubungan kita dengan guru. Ibu punya guru ngaji, bapak punya guru ngaji, jaga hubungan baik supaya terkoneksi baik, supaya hubungan kita dengan guru baik. Kalau guru ingat sama kita, aduh Bu, doanya cakep buat kita. Ya, saya punya orang tua itu, Allahumma sholli Muhammad ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Jurangmangu. Jadi ada nenek-nenek Bu ahli ibadah. Ini nenek-nenek bukan dukun santet, bukan. Ini nenek-nenek tukang ibadah. Rumahnya kebaya. Kalau saya ke situ lagi makem kena, saya demen banget main ke situ tuh. Saya ajak anak saya ajak istri saya gitu. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Tafadhol. Yang terakhir, jaga ibu punya hubungan baik sama guru. Sini kan ada pengajian emak-emak. Ada nggak pengajian ibu-ibu? Ada pengajian ibu-ibu? Jaga hubungan baik sama guru ngaji. Saya kasih tipsnya begini, Bu. Kalau ibu punya guru ngaji, ahlan wa sahlan, silakan Pak Kiai. Saya lanjut dulu dikit ya. Kalau ibu punya guru ngaji, yang kita ambil ilmunya, satu. Kalau kita punya guru ngaji, akhlaknya kurang bagus kadang-kadang, satu. Kita punya guru ngaji, tapi guru ngaji kita kalau ngomong itu judes, jarang-jarang. Ingat begini aja, kalau guru ngaji kita lagi berbuat salah, anggap dia sebagai manusia biasa, sama dengan kita. Tapi yang kita dapatkan dari ilmunya saja. Saya juga kadang-kadang kalau ngomong suka kelepasan sama anak santri itu. Saya kalau ngomong juga suka kelepasan sama jamaah pengajian saya. Ya namanya kita manusia, kadang kita lagi marah, kadang kita emosi. Rumusnya begitu Ibu. Kalau Ibu punya guru ngaji, ada ustazah, ada mubaligo, ada bu nyai, ada bu haji. Kita ngambil ilmu dari dia, ilmunya saja. Syukur akhlaknya baik. Kalau akhlak guru ngaji kita baik, ambil ilmunya, tiru akhlaknya. Tapi kalau akhlak guru ngaji kita kurang baik, ambil ilmunya. Karena di dalam kitab Talmud Talim itu ada sebuah ajaran bertuliskan bahasa Persia. Ya rubat batarbud izma rubat bihakibati laisomat. Orang kalau hubungan sama guru nggak bagus, hidupnya tidak akan berkah. Hidupnya tidak akan berkah. Maka bapak-bapak juga begitu, ya. Jaga hubungan baik dengan Pak Kiai, jaga hubungan baik dengan Pak Ustadz. Dimanapun kita ada, pasti ada Pak Kiai, ada Pak Ustadz. Ya, saya rasa itu sebagai pengantar saja sambil menunggu datangnya penceramah kita. Saya setelah peringatan Maulid ini harus ada yang berubah dari kehidupan kita. Nggak boleh begini-begini aja Bu, percaya sama saya. Ibu subuhnya udah bangun belum? Belum Pak Ustadz, bangun. Buat siapa? Buat ibu, buat suami, buat anak, buat cucu. Qul malu fasarallahu amala wa rasuluhu wal mu'minun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Kalau ibu udah nggak ada umur, ibu di kuburan itu bisa ngelihat itu anak ibu kayak apa, cucu ibu kayak apa. Kalau ibu habis sholat subuh, habis sholat maghrib berdoa, nanti ibu di kuburan itu cucu ibu bangun subuh. Ya Allah, ampuni dosa nenek, ampuni dosa mentua ya Allah.
Kalau dulu hidup di dunia mentua, sembayangnya jarang karena ilmunya dikit, ampuni ya Allah. Tolong nenek saya masukin ke surga. Kalau kita punya anak soleh soleha, kita punya cucu soleh soleha, di dunia kita bersama, insya Allah di akhirat kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering katakan perayaan Maulid menghabiskan banyak uang. Iya kan, kita minta hampir satu RT orang kita pindahin duit, satu RW orang kita pindahin duit. Sayang kalau Maulid itu tidak ada yang berubah. Ibu pulang dari sini ada yang berubah. Kalau berubahnya banyak susah, berubahlah sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya.